Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Pro 2 FM. 107 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Dayang di Sore Ceria. Teman Pro 2, buat kamu yang pantengin Instagram kita di @rripro2 Tarakan, harusnya udah tahu kalau hari ini kita kedatangan special guest star. Dia udah berkali-kali lo datang ke sini teman Pro 2. Dia adalah mahasiswa kebidanan Universitas Borneo Tarakan. Kita sapa hangat dulu, ini dia Kak Nurjana. Halo, halo. Halo Kak Dayang. Wah, ini kedua kalinya nggak sih di Pro 2 atau keempat, kelima? Wah. Kalau di Pro 2 kayaknya baru yang kedua ya. Baru yang kedua ya. Di RRI dia udah berkali-kali juga datang ya. Iya, Di tapi City Pro biasanya 1 juga. di sebelah ya, Kak. Benar, di sebelah nih teman Pro 2, dan kali ini spesial. Dan sebelumnya juga Kak Jana ini nemenin aku juga ya. Sebelumnya kita bahas putar stunting. Benar. Dengan background sebagai fasilitator Forum anak. Anak. Dan kali ini hadir sebagai background kebidanan. Benar. Mahasiswa kebidanan Universitas Borneo Tarakan. Pas banget ya. Hari ini kita tuh mau bahas seputar dengan tema, yaitu apa tema kita hari ini? Pentingnya nutrisi, sukseskan MBG. FYI teman Pro 2, MBG itu program makan bergizi gratis ya. Itu tuh program unggulan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, juga Bapak Gibran Raka Buming Raka ya, yang dimana sejak tanggal 6 Januari lalu udah mulai dilaksanakan. Tapi bertahap nih, Benar, di berbagai Kak. sekolah di seluruh Indonesia. Waduh, keren banget. Anyway, welcome back di Pro 2 FM. Thank you banget ya udah hadir lagi di sini nemenin aku juga teman Pro 2 yang lagi pantengin kita di 107 FM, aplikasi RRI Digital, juga di YouTube RRI Tarakan Official. Nah, untuk itu nanyain dulu nih, mahasiswa kebidanan lagi sibuk ngapain sih? Oke, sebagai mahasiswa ya biasalah Kak Dayang kerjain tugas, mungkin kerja proyek bareng teman, kemudian organisasi. Tapi kebetulan nih waktunya tepat banget nih Kak, karena biasanya jam segini nih masih di kampus. Oh, biasanya? Biasanya. Sekarang kenapa enggak bolos? Enggak ya? dong. Kirain bolos nih. Enggak, jadi ya kebetulan banget Kak Andrek tuh hubunginnya lagi liburan, lagi Oke. ya jadi ya alhamdulillah free. Wah dapat, ya. wah menarik nih pembahasannya. Aha. Oke deh, gas. Masuk lagi deh ke sini. Iya, Oke, bener. ini thank you so much ya. Nah, selain sebagai mahasiswa, belakangan ini lagi ngapain aja sih sibukannya? Oke, jadi selain mahasiswa ya seperti biasa ya. Kemudian karena ini lagi liburan ya Kak. Ya, Nah dan Jen ini tipe orang yang bosan nih kalau nggak ngapa-ngapain. harus ya, aktif banget ya Iya. anaknya. Selagi masih bisa, kita gaspol. Apapun itu ya kegiatannya. Selagi positif ya Kak. Iya, benar. Disclaimer nih. Jadi yang pertama ini kebetulan itu sekitar beberapa minggu yang lalu kita kedatangan Bapak Kepala BNN Republik Indonesia. Oke, terhormat banget kita. Iya, Terus? kebetulan di situ pemberian beberapa penghargaan kepada instansi maupun juga kelompok masyarakat. Jadi kebetulan di sini kita masih berusaha untuk membentuk relawan anti narkoba karena Kalimantan Utara ini adalah perbatasan ya Kak. Dan ya kita tahu sangat krusial lah untuk benar penyebaran. Jadi di sini bagaimana Jen berusaha mengajak teman-teman yang lainnya, khususnya nih ya generasi muda, Gen Z, Iya. untuk kita sama-sama perangi narkoba ini. Ayo, Nah, gak cuma Gen Z ya, milenial juga pada masih nih berjiwa muda. Benar sekali, Gen karena- Beta juga udah pada hadir. Oh iya, Gen Alpha yang baru lahir. Gen Alpha ya? Alpha setelah Gen Z. Beta yang baru beta, lahir. beta baru lahir. Gen Alpha nih udah pada SMA. Udah pada SMA SMP gitu Iya, ya. benar. Kebetulan itu Jen tergabung dalam salah satu inisiator Iya. pembentukan relawan anti narkoba ini, namun memang kita belum dilantik. Kita menunggu momentum-momentum yang pas nantinya. Kebetulan kemarin sebuah kehormatan nih bagi Jan itu dapat berbincang langsung dengan Bapak PJ Wali Kota, Bapak Dr. Bustan, dan juga dengan Ibu Erlinda. Ibu Erlinda ini salah satu staf khusus kepresidenan, Iya, dan beliau juga merupakan komisioner KPAI
2014 hingga 2017. Oke. Kebetulan seminggu yang lalu kita juga kedatangan di base camp kami, itu namanya Tarakan Hub. Oke. Itu kita seru nih. kedatangan Bapak Gubernur, Masya Allah sekali. Aduh, banyak banget ya tamu kehormatannya ini, tamu-tamu besarnya. Sangat ya, kita mengawali tahun yang baru dengan hal-hal yang baru. Benar. Baru awal tahun ya. Benar, Udah ada aja selain nih itu gebrakan kita nih. juga ini sih Kak, masih terus mengembangkan inovasi-inovasi di bidang teknologi, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan. Karena kita tahu Kalimantan Utara ini masih ini ya Kak, masih ada beberapa bagian daerah itu yang belum begitu terjangkau dengan dunia kesehatan. Jadi Setuju. jadi kita bersama teman-teman itu kita punya komunitas teknologi. Oke. Itu baru aja juga sih Kak. Jadi kita berusaha untuk mengembangkan teknologi-teknologi ini berdampingan dengan kesehatan, sehingga kita bisa mengajak masyarakat nih untuk melakukan tindakan preventif, pencegahan. Jadi setidaknya mereka dapat menyadari kesehatan mereka, kemudian mereka punya spare waktu untuk bisa ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan yang lebih menunjang. Nah, di sini aku garis bawahi pencegahan. Bener Kak. Iya, itu sih yang memang harus kita lakukan sekarang, yang mana relate juga nih sama program makan bergizi gratis. Bener Yang mana sekali. tujuannya itu untuk juga pencegahan stunting di masa depan ya. Benar, Jangka Kak. panjang banget gitu. Nah, terkait dengan tema kita ini ya, kayak Nurjana, gimana sih pendapat kakak terkait dengan pengaplikasian program makan bergizi gratis ini, khususnya untuk di Kota Tarakan? Oke, terkait pengaplikasian. Yang pertama program ini sebenarnya sangat baik ya Kak. Karena apalagi memang sasarannya ini anak sekolah yang meskipun kita tahu selama ini bahwa sana golden hour untuk stunting ini adalah anak-anak dari usia 0 sampai dengan 2 tahun. Tapi yang perlu kita garis bawahi ini yang seperti Kak Dayang bilang, mungkin sekarang kita udah ada nih, kita udah melakukan beberapa langkah preventif untuk penanganan stunting, tapi adalah bagaimana pencegahan kita agar angka kasus stunting ini tidak terjadi lagi di masa depan. Ya salah satunya dengan pemberian makan bergizi gratis ini ya Kak di sekolah-sekolah, karena memang nutrisi ya sebenarnya kunci dari penyebab stunting adalah kurang nutrisi. Apalagi anggapannya anak-anak ini yang masih sekolah ini masih terus berkembang ya Kak. Apalagi yang perempuan nih sangat butuh dengan zat besi yang tinggi, selain di luar tablet FE ya Kak Dayang ya, itu sangat membutuhkan sekali. Nah untuk khususnya di Kota Tarakan, karena memang kita tahu ya Kak, Kota Tarakan ini Kalimantan Utara itu lumayan ujung ya Kak, lumayan jauh ya dari pusat pemerintahan. Tapi kita masih tetap survive dan bersyukurnya jika kita melihat ke belakang, prevalensi stunting di Kota Tarakan itu sudah mulai membaik. Membaik ya. Kemudian Jen juga memang ya anak kuliahan, mahasiswa-mahasiswi itu udah nggak dapat, padahal sayang banget nih Kak. Kami butuh, apalagi yang anak kos sih. Butuh ya. Bener. Aku juga masih butuh sih. Butuh banget mah kita, tapi nggak apa-apa karena adik-adik kita nih yang lebih membutuhkan gitu. Benar. Nah sejauh ini Jen sendiri udah, dan juga masih karena fasilitator ya Permanak, adik-adik kita masih banyak, bukan masih banyak tapi emang masih pada sekolah. Dan juga Jen udah tanya-tanya dengan teman-teman yang punya adik di Kota Tarakan ini, belum ada sih Kak sekolah yang mendapatkan makan siang gratis ini. Tapi Jen ini kan kayak nanya-nanya menurut mereka, gimana sih menurut kalian? Iya, asik nih. Iya, gimana sih? Iya, gimana sih menurut kalian tentang MBG ini? Ada yang senang, ada yang biasa aja, tapi mayoritas senang sih, Kak. Mayoritas senang ya? Ada yang menolak? Bukan menolak, cuman justru mereka ini punya simpati yang tinggi. Ini mereka syukurnya mikir, ya? gimana ya ibu kantin nih? Mikirnya ke situ ya, dampak UMKM di sekitar sekolahnya. Benar, tapi Jen juga entahlah kenapa bisa punya kenalan yang jadi ibu kantin. Jen tanya juga nih, luas nih pertemanannya. Bu, gimana kita coba berteman dengan siapa saja? Asik nih. Tanya sama ibu kantin, Bu, gimana sih menurut ibu tentang ada program MBG ini? Jadi kan otomatis pembelinya makin sedikit ya. Tapi justru ini bagus loh ya, dari tanggapan ibu kantinnya. Ya saya fan-fan aja sih, karena pada dasarnya apalagi nih ya, anak-anak di Kota Tarakan ini suka jajan.
Tetap aja pasti. Iya, jadi bakal tetap aja. Bener. Oke. Dan juga justru gini, karena kita tahu ya ekonomi adalah permasalahan ya nggak bisa kita pungkiri dan semua orang tentunya memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda-beda ya Kak. Ya. Mungkin program ini sangat membantu apalagi buat adik-adik yang masih kesulitan dalam aspek ekonomi keluarganya seperti itu sih Benar. Kak. Dan itu juga menjadi beberapa faktor dari sosial juga ekonomi ya yang mempengaruhi juga status gizi anak-anak di Kota Tarakan ini ya. Benar. Wah, itu benar-benar harus menjadi PR besar dan melibatkan banyak aspek sih. Benar, Kak. Nah, kalau menurut dari kebidanan nih, apa aja sih biasanya masalah kesehatan yang umum terjadi ya kalau misalnya anak-anak itu kekurangan nutrisi? Oke, yang paling utama adalah sebenarnya kekurangan gizi sih Kak. Oke. Itu dan juga ini karena gizi kita bahas gizi praktik kita bahas nutrisi ya. Iya. Dan itu ya aspeknya makanan. Mungkin kalau dulu kita kenalnya itu 4 sehat 5 sempurna. Ya, dulu. Tapi sejak 2017 karena dinilai 4 sehat 5 sempurna ini kurang efisien Kak. Karena itu waktu itu dilakukan program ini agar bagaimana masyarakat ini mudah mengerti, mudah memahami karena saat itu pada tahun Jen lupa itu jelasnya berapa tapi itu udah lama sekali bahwasannya di Indonesia ini banyak sekali kasus yang kekurangan gizi atau ya kurus kering seperti itu. Jadi bagaimana usaha pemerintah untuk mengedukasi masyarakat dengan apa yang mudah dipahami yaitu dengan 4 sehat 5 sempurna. Nah, di 4 sehat 5 sempurna ini ya kita dikasih tahu karbohidrat contohnya dari nasi, singkong, tepung, kemudian protein dari ikan, dari protein hewani ikan, ayam, daging, kemudian protein nabati seperti tahu tempe, kemudian vitamin itu serat dari sayur dan buah, kemudian 5-nya ini susu biasa sebagai anggapannya 4 sehat ini dari lauknya, 5-nya susu. Nah, tapi setelah berangsur-angsur kemudian dikaji-kaji lagi bahwasannya ini kurang efisien. Dikarenakan memang karena di masyarakat ini taunya ya sudah ada ininya yang penting ada karbonnya, ada lauknya, gitu ada proteinnya gitu, ada sayurnya, kemudian ada susunya. Di situ justru karena nggak ada takarannya ya Kak ya. Kemudian di situ jadi justru menjadi timbul masalah lagi karena mungkin karena perspektifnya tadi yang penting ada ininya nih. Oke, 4 sehat 5 sempurna nih. Nasinya segunung. Nasinya segunung. Lauknya seumprit. Nasinya segunung, sayurnya seuprit, rendangnya 2 porsi gitu kan. Soalnya porsi makan aku kayak gitu sih. Agak bahaya ya ternyata ya. Sebentar. Oke, sebentar. Jadi kita saya nih. enggak ada yang salah. Perempuan enggak pernah salah. Iya, bener banget lagi. Oke, kita lanjut. Jadi karena perspektifnya seperti itu, masyarakat ini orang-orang ini banyak yang makannya berlebih. Dari makan yang berlebih dan tidak seimbang ini jadilah timbul masalah kesehatan baru seperti yang umumnya obesitas, kemudian diabetes mellitus, kemudian bisa penyakit jantung karena ya mereka yang penting ini ada loh karbonnya ada, proteinnya ada, sayurnya ada dan justru kadang pengolahannya ini makanan ini ketika olahnya ini berbeda, fungsinya jadi berbeda lagi. Contoh nih Kak, contoh. Burger ya. Roti karbo ada. Iya, karbo. Daging protein ada. Ada seratnya, ada selada, ada tomat. Kemudian ada lemaknya dari keju. Itu kan sehat-sehat tuh. Harusnya sehat loh. Tapi karena pengolahannya itu dan juga karena dimakan yang berlebih menjadilah sesuatu yang tidak sehat. Seperti itu. Contoh lagi nih. Susu. Susu kita sering anggap susu adalah sesuatu yang sehat ya. Tapi kadang kan kita beli susu kemasan nih. Pernah nggak lihat di belakangnya status gizinya? Aku sih selalu lihat. Susunya itu berapa persen? Glukosanya berapa persen? Lebih ke air gula ya. Bener. Aduh.
Bener, dan apalagi contoh deh, boba. Aku suka lagi. Iya. Saya juga suka sih. Iya. Tapi Nggak berlebihan ya? Enggak. Oke. Udah dijatah-jatahin gitu lah. Jatah-jatahin. Bener. Kita udah di usia yang harus dijatah-jatahin ya. Iya, karena mungkin sekarang kita belum ngerasa nih Belum Kak ngerasa. Dayang. Mungkin tapi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kayak kita apa harus kabar? jaga. Karena kesehatan ini anggapnya sesuatu yang mahal ya Kak ya. Mau sebanyak apapun uang kita, tapi kita nggak sehat ya hidup kita nggak enak, nggak seneng gitu. Aha. Bener. Oke, jadi contoh lagi itu ya boba ini. Ya susu sehat, gula kita memang butuh gula untuk proses energi. Tetap butuh Tapi ya? berlebihan jadinya jatuhnya ya jadinya nggak sehat, nimbulin diabetes itu dari yang boba ini ya. Kemudian dari burger jatuhnya dia jadi makanan yang lemaknya itu jenuh yang tidak baik, itu oke. bisa jadi penyebab jantung koroner, kemudian dia obesitas, Stroke juga ya? Iya, stroke juga, bener. Jadi kayak krusial banget lah. Contoh juga nih, suka banget nih makan yang asin-asin, garamnya berlebihan. Nah, jadi garam itu mengandung mineral ya. Tapi ketika mineral ini berlebihan, itu juga jadi suatu masalah. Contohnya tuh kencing batu ya kalau mudahnya itu karena Horor nih. jadi sebenarnya nutrisi-nutrisi ini kita butuhkan sekali, tapi ya memang harus dalam kadar-kadar yang tertentu, seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan makan bergizi gratis, dari ilmu kebidanan tuh sebenarnya spek makanan seperti apa sih yang harus diterapkan ya ke adik-adik kita? Baik ini nih makan bergizi gratis dari PAUD nggak sih? SD, SMP, SMA. Nah, gimana nih kalau dari kebidanan? Harusnya. Oke. Benarnya mau kebidanan, mau gizi dan lain-lain itu sama saja sih Kak. Karena kita sebenarnya di Indonesia ini sudah banyak sekali sudah ada pedoman. Oh ya? Itu pedomannya ya isi piringku. Aku pernah dengar. Iya, Oke, iya oke. dan kalau kemarin kan itu 4 sehat 5 sempurna. Sekarang? Pedoman yang baru itu gizi seimbang itu isi piringku. Bisa dijelasin dong ke teman pro juga nih. Oke, jadi isi piringku tuh kurang lebih sama ya dengan yang tadi 4 sehat 5 sempurna, cuman bedanya nih lebih spesifik. Oke. Jadi isi piringku itu dari karbonnya itu bisa anggapan nih satu piring ini kita bagi jadi 8 bagian lah. Jadi karbonnya ini bisa berupa nasi atau singkong itu sebesar 37% dari piring itu atau 3/8. Kemudian sayuran dan buah ini sebagai sumber serat ya Kak. Sebagai contoh mungkin Kak ada yang pernah dengar, aduh susah buang air besar nih, kamu kurang makan sayur. Itu mungkin kurang serat ya. Kurang serat. Nah di situ serat ini kita bisa dapat dari sayur dan buah. Itu sekitar 25% atau 2/8 isi piring. Nah juga sayuran ini dia enggak hanya serat Kak, tapi dia juga bisa vitamin, juga mineral gitu. Dan memang Ini aku baru tahu loh. Aku cuma pikir sayur buah. iya dari sayur dan buah itu dia selain kandungannya serat, dia yang juga masih punya banyak lagi ya? kandungan yang mikro-mikro yang dibutuhkan tubuh ya meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Masuk Kita juga. sudah dua aspek nih. Lanjutnya nih ke yang daging atau protein. Itu dia sekitar 2/8 piring atau itu 25% lagi. Nah juga ini perlu anggapannya untuk makanan bergizi gratis itu dapatnya setiap hari ya Kak. Harapannya itu ya dapatnya itu anggapannya enggak daging-daging terus setiap hari, enggak. Bervariasi ya? Iya benar, karena kuncinya dari makan bergizi dari isi piringku, gizi seimbang adalah lauk pauk yang beragam dan memang nggak mesti beragam dalam satu hari ya Kak, karena jatuhnya nanti ya berlebihan karena apa yang berlebihan ya nggak baik ya Kak ya. Kemudian dan juga kita memikirkan ya dari dananya lah. Iya, ini sih masih menjadi evaluasi juga. Benar, dan juga tadi dari buah ya, buah dan sayur kita tadi mungkin sayurnya itu masuk di pauknya itu 2/8, kita butuh tambahan lagi di buah itu sekitar 1/8 isi piring atau itu sekitar 12,5%. Dan juga terkait susu ya, karena MBG ini
anggapannya tagline-nya itu makan siang dan susu gratis. Iya. Jadi susu ini baik juga ya, karena dia juga mengandung kalsium. Apalagi mungkin ada yang sadar ya, mungkin teman-teman Pro 2 di rumah juga sangat sadar sekali. Contoh Jen nih, ingat banget nih punya teman yang dulu anggapannya dia tuh masih sama loh tingginya. Iya. Sekarang Tapi pas besar gitu, kok dia tinggi lebih banget, tinggi. gitu ya. Senang. Aku sering banget ya juga ngalamin. Biasanya hal yang laki-laki sama. sih. Iya. Dan Tiba-tiba juga sebenarnya nggak usah jauh-jauh deh ngeliat orang. Ya lihat diri kita aja sendiri. Kita ingat dong, kita kecilnya mungkin meskipun nggak spesifik kita ingat, dulu perasaan aku kecil Iya. deh, sekarang udah besar. Itu Makin contohnya ya tinggi. kita dari kalsium, meskipun kebutuhan kalsium ini tidak sebesar karbohidrat, protein, tapi kita juga butuh loh, apalagi kita terus bertumbuh. Itu contoh ini biasanya anak-anak itu berhenti, pertumbuhan tingginya tuh akan terus bertambah hingga ia berumur 17 tahun atau hingga 21 tahun itu masih terus bertumbuh. Jadi ya masih tetap butuh supply dari seperti kalsium, mineral, vitamin dan lain-lain. Dan juga ini Jen harap meskipun susu ini penting, tapi ada loh hal segala yang lebih penting yang Jen berharap itu bisa diedukasikan juga. Oke, apa tuh? Minum air putih. Iya benar banget ya. Ini udah 0 kalori padahal ya. Tapi orang-orang pada masih banyak loh yang nggak sadar tentang minum air putih. Iya, karena anggapannya tubuh kita nih sangat butuh loh. Karena kita tuh butuh sekitar 2 liter atau 8 gelas per hari. Itu minimal ya? Itu standar yang Standarnya sudah baik ya? lah. Oke. Ini karena kayak apalagi jangan sampai, apalagi nih Kak, Jen sering ngelihat sih dan masih kadang jadi salah satu orang yang seperti ini. Udah makan nasi nih, udah makan nasi minumnya es teh, aduh. Diabetes, halo. Jadi anggapannya makan nasi, apalagi nasinya masih panas. Udah itu yang nikmat kan Kak. Masih panas minumnya es teh manis, bukan es teh manis ya. Diabetes di ujung sana. Hai, aku diabetes. Nggak lama lagi sampai nih. jadi selain dan juga kita berharapnya anak-anak Indonesia ini dapat bertumbuh dengan baik ya, melalui program makan gratis yang bergizi ini, makan bergizi gratis dan juga susu gratis. Itu berharap anak-anak ini bisa tumbuh sehat. Tapi yang perlu digarisbawahi selain makanan, kita juga perlu loh mengedukasi mereka dan juga mendorong lah, memfasilitasi mereka untuk dapat hidup sehat. Contohnya dengan olahraga, kemudian istirahat yang teratur. Inilah yang sangat sederhana, istirahat. Karena apalagi sekarang sering banget ya, masih banyak yang suka main game hingga tengah malam. Ketampar di teman Pro 2. Banyak sekali itu. Jangan lihat sendiri dan ya lihat sendiri, meskipun Jan kadang main games tapi gamesnya masih cooking mama. Jadi yang 5 menit tuh udah friendly kelar. sekali. Jadi 5 menit tuh udah kelar karena ya kita butuh refreshing juga kan? Jadi istirahat itu penting karena anggapannya, contoh nih tidur, tubuh itu banyak bekerjanya waktu kita tidur. Dan juga makannya itu kita selalu sarankan jangan makan tengah malam ya. Itu salah satunya karena kebanyakan organ tuh ya bekerjanya itu saat kita tidur. Jadi ketika kita masukkan makanan lagi, terdapat asupan lagi ya, kerjanya tidak optimal. Hal itu yang bisa menjadi lemak yang tak baik, lemak jenuh seperti itu. Kadang yang jatuhnya ke diabetes atau obesitas. Nah itu masih sulit sih untuk aku ubah ya kebiasaan perlu itu. diubah nih kadang nih. Sebenarnya udah sadar. Ubahnya yang perlu. Masih proses. Proses, bukan belum berubah sih, proses. Halus banget ya Kak ya. Aduh, harus ayo bisa ya 2025 bisa, nih. Harus lebih baik. Bener banget. Wah seru banget ya kita ngobrolin ini juga. Pasti kedepannya kita juga bakal lebih banyak lagi ya membahas tentang nutrisi di masyarakat, juga tentang program makan bergizi gratis ini sendiri, dan juga peran dari mahasiswa kebidanan sendiri ya untuk mengenai hal ini teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana ya, kita pastinya bakal balik lagi, tapi setelah yang satu ini, so don't go anywhere, stay tune.
92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho, 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore ceria. Pro 2 FM. Pro 2 FM teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Dayang dan Kak Nurjana, mahasiswa kebidanan Universitas Borneo Tarakan. Kita sapa kembali dia. Masih siap? Masih dong. Masih semangat ya? Tentunya. Kira udah loyo nih karena kita nggak dapat MBG. Enggak Enggak ya? dong. Aman. Enggak, masih aman ya. Oke, dan kali ini kita masih membahas seputar dengan tema yang sama ya, yaitu nutrisi masyarakat, juga untuk program MBG, sukseskan program MBG alias makan bergizi gratis. Nah, Kak, di FYP aku nih ya, pada ramai banget nih belakangan ini dari tanggal 6 lalu sampai sekarang itu lewat mulu ya tentang evaluasi atau juga bahkan di lapangan itu anak-anak sekolah pada storyin makanannya. Bener, dan Aduh, juga FYP-nya begitu. iya gak sih? Bener. Aku tuh sampai nangis loh. Karena ada beberapa postingan juga yang buat haru banget. Ada anak-anak yang memang katanya dia nggak mau makan, harus bawa ke rumah karena nggak ada nasi dan segala macam. Dan menurut aku itu benar-benar tepat sasarannya. Nah, anak-anak SMA itu pada buat ketawa juga. Iya, yang nggak sih? sampai Viral loh. Iya, Wah, yang- berjuta-juta views, keren banget nih. Nah, tapi nih yang banyak masalah itu anak SMA kayak pokoknya rata-rata menerima ya. Iya, biasanya emang gitu. Nah, anak SMP itu juga ibaratnya fine-fine aja gitu. Anak SD nih Iya. banyak picky eater. Dengan berbagai alasan, entah katanya rasanya kurang selera lah, nggak suka sayur lah. Bahkan ada yang suka sayur tapi nggak suka ayamnya karena keras dan segala macam. Nah, kalau menurut Kak Nurjana nih, ada nggak sih strategi yang bisa meningkatkan anak-anak untuk menerima program MBG ini terkait dengan problem yang barusan tadi itu? Oke, iya karena bahas tentang FYP ya. Karena Iya. di Kota Tarakan ini juga belum ada. Jadi Jen tuh kemarin tuh nanya dari segala kalangan nih sampai Iya. ibu-ibu kantin pun Jen tanyain. Dan emang di Kota Tarakan belum ada ya. Mungkin karena memang penerapan dari program ini bertahap ya, Kak. Iya, dinunukan sudah. Oh, sudah Ah. ada. Berarti mungkin nanti Jen bakal tanya-tanya nih. Ada kadang yang dari KTT, Melina udah Iya. juga Bulungan. Oke, catatan ya Kak buat Jen sendiri terkait tadi ya benar banget karena
di Jen juga FVV-nya begitu. Biasanya memang anak SMA ini yang sangat menerima, justru kayak sangat excited ya Kak ya. Apapun makanannya, apapun lauknya, wah menari dulu deh. Sampai ada Jen tuh baca komen di salah satu video yang FYP, tulisannya gini, udah mah kalau makanan yang gratis gitu yang cowok tuh pada seneng banget. Apa aja makanannya diterima, bahkan nggak basi itu opsional. Aduh, lucu sekali, tapi itu bukti bahwa mereka sangat mengapresiat program dari yang didapatkan. Kemudian yang SMP ini kan masalah perantara ya, dan juga mereka memang reaksinya ya di tengah-tengah, dan tapi lebih cenderung yang menerima. Oke, kemudian kita membahas yang SD karena di Ijen juga lewat tuh yang aku nggak suka makanannya, gitu kan. Cuman ini adalah hal yang wajar sih Kak, karena secara psikologis juga dan juga mungkin kebiasaan di rumah dan juga anggapannya anak-anak SD ini masih kecil dan juga pemahaman mereka juga terkait program itu tuh sangat terbatas. Apalagi dan juga tadi kan ada 2 versi ya Kak ya. Ada anak yang sampai mau bawa pulang berbagi ke saudaranya karena kayak anggapannya di rumahnya ini nggak ada makanan. Mungkin itu adalah dari sisi anak-anak yang memang yang secara latar belakang ekonomi keluarganya itu kurang mampu ya Kak. Nah, tapi mereka itu cenderung sangat menerima dan bahkan sangat bersyukur. Tapi kita bisa tadi kita bahas bahwasannya ekonomi berbeda. Nah, biasanya anak-anak dengan ekonomi yang mampu itu memang mereka mungkin sudah terbiasa ya. Itu nggak suka terhadap beberapa makanan dan juga mungkin sudah terbiasa dari menu rumahnya yang mungkin jauh lebih baik. Nah, mungkin di sini adalah bagaimana kita mengajak mereka untuk bersyukur ya Kak. Meskipun anggapannya itu adalah hal yang klasik, tapi di sini peran kita masyarakat dan juga di sini perlunya orang tua sih Kak, karena Jen sendiri miris di FYP TikTok tuh bahkan ada beberapa orang tua yang bilang udah nak jangan ambil, gaji ibumu besar. Lewat gitu. juga nih di FYP aku. Geram sih ya sebenarnya tapi anggapannya seperti ini. Karena tidak mungkin anggapannya oke deh, memang sasaran utama dari makan gratis ini ya memang anak-anak yang kurang mampu agar mereka mendapatkan nutrisi yang baik juga, agar pertumbuhan mereka tidak terganggu juga. Tapi anggapannya ini anak-anak loh Kak, tidak mungkin dan juga tidak mungkin dilakukan pendataan. Mungkin saja dilakukan pendataan, tapi itu adalah hal yang berat. Dan juga anggapannya anak-anak begini, ketika memang dilakukan pendataan dan diberikan makan siang ini hanya kepada anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang mampu ini juga mungkin berpikir, kok aku nggak dapat, apalagi anak SD, anak TK ketika mereka temannya dapat, mereka nggak dapat, mereka akan melakukan protes dan mungkin hal paling sederhana dari protes itu adalah menangis ataupun merengek. Jadi di sini adalah bagaimana peran guru sebagai orang tua di sekolah itu yang mengedukasi bagaimana kita harus bersyukur terhadap makanan yang kita dapatkan, karena anggapan makanan ini adalah rezeki ya. Kalau dalam Islam adalah makanannya adalah hal-hal yang anggapannya rezeki yang nggak boleh kita tolak dan bahkan kita nggak boleh mubazir ya Kak, atau buang-buang makanan. Tapi Jen yakin di agama lainnya juga pasti ada ajaran-ajaran seperti itu terkait bersyukur ini dan juga di luar peran guru ya sekedar di sekolah. Tapi di sini juga perlu peran besar dari orang tua bagaimana mengedukasi anak-anaknya ini secara sederhana dengan yang mudah mereka pahami seperti itu sih Kak. Wah, ini peran banyak pihak sih ya. Benar, dan juga kita nggak bisa anggapannya cuman menyalahkan pemerintah atau menyerahkan segala pertanggungjawaban pengimplementasian dari program ini kepada pemerintah, karena anggapannya pemerintah ini hanya berapa persen sih dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi perlu peran segala pihak, biarpun anggapannya kayak Kadayang ataupun Jen yang anggapannya kita nggak punya
kompetensi lah atau tidak punya wewenang dalam pengimplementasian itu, tapi bagaimana kita harus berusaha untuk mengedukasi orang-orang yang di sekitar kita lah dulu setidaknya. Sebagai bentuk dukungan kita juga ya kepada program pemerintah ini, dan sekali lagi teman Pro 2, Indonesia ini luas banget, makanya program ini juga dari awal sudah ditekankan bahwasanya itu bertahap. Benar sekali. Karena banyak nih orang-orang yang juga pada keluar-keluar juga di sosmed, kok di sekolah aku nggak ada, sekolah anak aku nggak ada gitu ya. Benar, mungkin ya syukurnya mereka menerima dan menantikan itu, berarti mereka sangat welcome nih. Nah tapi ini juga jawaban juga untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin ditarakan. Itu tuh aku sempat dapat juga info dari rri.co.id bahwasanya sempat direncanakan itu di hari ini. Nah, tapi kita belum dengar lagi bagaimana kabar setelahnya, evaluasinya. Nanti bakal kita segera infokan juga ya teman Pro 2 Kanurjana. Dan di sini juga kita menekankan bahwasanya ternyata masih ada penolakan terhadap program ini dari kalangan orang tua ya. Salah satunya mungkin semoga nggak banyak ya. Salah satunya yang lihat di FVP kita tadi ya, itu orang tua yang menolak program ini. Tapi bagaimanapun juga peran kita sebagai masyarakat ini mendukung program pemerintah. Demi apa ya? Balik lagi ke tujuan utamanya, yaitu untuk stunting, untuk generasi emas tahun 2045 ya. Itulah harus kita di sini tekankan ya Kak Nurjana. Nah kalau menurut Kak Nurjana sendiri ya, sebagai mahasiswa kebidanan juga berbagai latar belakangnya di forum anak dan segala macam, apa sih PR di Tarakan sendiri nih ya yang masih menjadi PR untuk penerapan program MBG ini? Karena sempat juga kan turun ke lapangan kemarin ya, nanyain anak-anak langsung. Benar. Mungkin PR-nya adalah yang pertama dan paling utama terkait ini ya Kak, terkait gizi seimbang tadi. Oke. Karena anggapannya mereka masih dalam masa pertumbuhan. Oke. Dan juga mereka butuh makan, tapi jangan asal makanan. Jadi PR banget adalah bagaimana dalam pengimplementasiannya pemberian makanan bergizi gratis ini perlunya isi piring, pedoman isi piringku atau pedoman gizi seimbang ini. Kemudian menjadi catatan sih Kak, jika memang memungkinkan, karena Kota Tarakan ini kita tahu harga bahan dasar itu sangat tinggi ya Kak. Dan juga pastinya karena ini program pemerintah dan itu implementasinya seluruh Indonesia, tentunya anggarannya itu terbatas. Dan juga jika kita lihat daerah lain mungkin menunya akan lebih beragam ya Kak, karena kita belum tahu ya menu yang ada di Kota Tarakan. Benar. Mungkin karena anggarannya mungkin sama, atau Jen kurang tahu anggarannya seperti apa, tapi yang pastinya akan sangat mahal ya jika memang mengikuti yang kita anggapan kita mau yang sekelas Hokben dan segala macam itu ya. Masih belum ya. Dan juga menjadi hal yang sangat baik jika dalam pengimplementasiannya ini pemerintah atau siapapun yang menjadi seseorang atau sebuah kelompok yang bertanggung jawab dalam implementasi makan gratis ini di Kota Tarakan, agar mereka ini dapat bekerja sama dengan unit-unit usaha kecil atau mikro yang ada di Kota Tarakan. Jadi setidaknya di sini kita berusaha untuk meningkatkan gizi, memenuhi kebutuhan gizi dari anak-anak, tapi juga memperdayakan masyarakat kita sekitar. Toh nanti jika makin besar pendapatan mereka, makin besar pajak yang harus mereka bayar, dan juga itu nanti akan kembali lagi seperti itu. Anggapannya pajak ini adalah dari kita untuk kita sendiri. Oh iya, nah aku pernah dengar juga tuh Kak, lagi buka juga nih ya untuk orang-orang yang pengen join di dapur untuk penerapan MBG ini di Kalimantan Utara gitu. Wah, se-Indonesia. Iya, se-Indonesia tuh ada, dan Iya kan? kemarin sempat dapat sih, cuman persyaratannya itu udah harus lulus kuliah. Sayang sekali. Bener. Jadi itu sih menjadi jawaban juga sih buat teman-teman yang baru lulus kuliah dan belum dapat kerjaan ya, bisa bergabung nih untuk mencerdaskan anak bangsa. Benar sekali, mulia sekali ya Kak ya. Iya, pokoknya ada seru juga ya di dapur. Iya, karena kita nggak tahu Kak, mungkin bisa aja nih anak di salah satu Kota Tarakan yang makan siang gratis itu, mendapatkan susu gratis itu 20 tahun lagi, 30 tahun lagi menjadi presiden, kita nggak pernah tahu. Aduh, semoga anak-anak kita juga ya. Amin. Kalau kita kan calon ibu ya. Iya, amin. benar sekali. Amin. Calon bapaknya udah dapat. Belum ya. Nah, kalau kita menatap ke masa depan nih ya, gimana sih Kak Jana itu memproyeksikan dampak dari jangka panjang program MBG ini? Dari seorang Kak Jana nih ngelihatnya.
Oke, berharapnya karena ini adalah program yang besar. Satu harapan utama Kak sih. Yes. Semoga anggarannya tidak dipotong-potong-potong. Realistis ya harapannya. Itu saja dulu anggapannya karena jikalau anggaran, karena Jen yakin anggaran ini sudah diperhitungkan dengan baik ya Kak. Jadi jika itu dapat diimplementasikan tanpa terpotong-potong lagi, Harusnya sesuai ya dengan Iya. target makanan. harusnya jika memang tidak ada oknum-oknum berdasi. Tolong mohon maaf Bapak Ibu. Begitulah kondisinya juga. Ya, seperti Sering, itu. bukan selalu. Beberapa Iya, kali jadi terjadi. kita berharap lah inilah Iya. sedikit harapan dari anak bangsa yang tidak menerima, tapi berharap ini apa yang didapatkan adik-adik ini ya sudah sesuai loh dianggarkan. Jadi anggapannya jika memang dia sudah sesuai, harusnya makanan yang mereka dapatkan itu ya memang sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya. Dan juga anggapan juga selain makan siang gratis dan susu gratis ini, berharapnya juga ada pendampingan dari program ini seperti edukasi, pola hidup sehat, kemudian Bener tuh. ya intinya adalah pola hidup sehat karena Iya, pola iya. hidup sehat ini sudah mencakup banyak terkait minum air putih, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, karena anggapannya semua hal ini bekerja sama. Karena anggapannya kalau kita cuman asup nutrisinya saja, tidak yang lainnya, ya sulit juga. Kemudian kita berharap anggapannya karena apalagi untuk anak-anak, adik-adik yang masih di PAUD atau TK, otak ini masih terus berkembang ya Kak. Nah, yang kita berharapnya dengan nutrisi yang cukup, mereka memiliki otaknya ini bertumbuh dengan baik, mereka memiliki intelektual yang baik. Seperti itu. Jadi anggapannya kita berharap, Jen berharap jikalau memang dan juga yakin jikalau memang program ini terus berlanjut dan juga diimplementasikan yang baik, Jen rasa Indonesia Emas 2045 ini sudah semakin dekat. Semakin dekat. Benar. Amin. Amin. Ini harapan kita bersama sih Benar ya. sekali. Dan itu juga masukan nih untuk Bapak Ibu pemerintah ya yang sekarang lagi menjabat dimanapun itu, yang lagi dengerin, semoga bisa dengerin juga ya. Wah, itu ide yang bagus juga sih. Tetap harus ada program pendamping ya. Benar, Untuk mengedukasikan lagi terkait dengan hidup sehat. Itu nggak cuma anak SD sih, orang tua juga penting. Benar. Iya, oke, semoga suara kita dengerin ya, Kak Nuriana. Semoga. Ini seru banget dari tadi kita ngobrolin, tapi biar makin seru lagi kita mau main game. Wow. Ini sebuah terobosan yang baru nih ya Kak ya. Wow. Jadi kita bakal main games namanya tuh mitos atau fakta. Wow. Ini nggak ada briefing nih. Aduh kaget nih, bener-bener surprise nih. Karena latarnya juga mahasiswa kebidanan di bidang kesehatan ya, jadi jawab aja sesuai dengan sepengetahuan seorang mahasiswa kebidanan. Aduh, berat nih. Harusnya Kak Andra briefing dulu ini. Oke, kita lihat ya. Yang Oke. pertama, siap nggak? Siap ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Here we go. Yang pertama, anak yang terlihat gemuk pasti enggak stunting. Mitos atau fakta? Boleh diulang Kak? Anak yang terlihat gemuk pasti enggak stunting. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Kenapa tuh? Oke, karena anggapannya stunting ini kita bukan ngelihat dari ini aja ya Kak, bukan ngelihat dari Kurusnya aja. kurus besarnya aja, tapi kita ngelihat dari yang pertama pertumbuhan tingginya, ada itu yang krusial, dan juga otak pertumbuhan kognitifnya, pertumbuhan otaknya. Karena pada dasarnya stunting ini ya kuncinya yang membedakan dia dari ininya, dari anak stunting dan gizi buruk ini adalah tumbuh kembang otaknya. Oke. Dan juga di sini kita perlu jadi catatan, bisa saja dan juga golden age-nya dari anak stunting ini adalah 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang masih bisa diselamatkan yang di bawah 2 tahun. Kita tadi kan nggak spesifik ya kada yang umur anaknya ya. Benar, cuman gemuk. Jadi cuman hanya gemuk. Jadi kita perlu lihat nih tingginya seperti apa. Kemudian kita perlu tahu juga nih terkait latar belakang kesehatan yang sebelumnya, karena bisa saja dan juga anggapan lah nih dia waktu itu stunting meskipun sekarang sudah membaik, tapi ya tindakan preventifnya itu sebelum dia
setelah dia berumur 2 tahun ya berarti itu sudah sulit diselamatkan. Dan juga kita lihat kemampuan otaknya itu seperti apa dari anak ini, pertumbuhan otaknya itu apakah memang sudah baik atau memang sudah terkendala. Kemudian anggapannya kita ngelihatnya gemuk, bisa aja gemuknya ini gemuk apa dulu nih, obesitas. Kalau jatuhnya dia ke obesitas ya juga hal yang nggak baik. Baik juga ya. Oke, itu sudah terjawab ya. Karena banyak tuh yang cuman lihat anaknya kurus dibilang gak sehat. Pokoknya gemuk, bahkan yang obesitas ibu-ibu, sebagian ibu-ibu itu nganggapnya sehat ya. Iya, Terjawab padahal nih, itu nggak ibu-ibu. bagus loh. Kadang juga pernah nggak ada yang denger, anaknya kurus banget, cacingan ya. Iya. Aku pernah dibilang kayak gitu juga soalnya waktu kecil. Gitu. Iya, enggak selalu ya kayaknya. Enggak selalu, jadi Next. memang perlu diperhatikan lagi dan Bener. diperiksa. Bener banget. Next. Risiko stunting dapat terjadi bahkan sejak masa kehamilan. Nah, mitos atau fakta? Fakta sekali. Yang sebelumnya juga sempat dijelasin ya. Iya, dari bukan hanya saat kehamilan, saat masih remaja tuh sangat berpengaruh Kita loh. nih, salah Ya, satunya. kita salah satunya. Oke. Next, gula dan garam itu nggak boleh ditambahkan pada empasi. Mitos atau fakta? Nah, pertanyaan lagi nih. Ya. Empasi untuk berapa bulan? Oke, biasanya empasi itu dari berapa bulan? Biasanya empasi itu mulai dari 6 bulan Dari 6 setelah bulan ya, ASI eksklusif. Karena tapi memang untuk yang empasi tahap pertama setelah 6 bulan itu tidak disarankan. Oh, nggak disarankan. Iya, memang karena anggapannya apalagi ya bayi ini sampai dia 6 bulan makanan yang dapat diserap dengan baik oleh tubuh mereka ya memang hanya ASI. Karena anggapannya mereka memang punya punya jantung, punya pankreas dan lain-lain, punya organ yang sama, tapi itu belum optimal. Dan juga anggapannya mereka sudah Tuhan sudah menciptakan manusia ini ya sangat luar biasa lah Kak ya menurut Jen, karena mereka mampu loh tanpa tunjangan dari mineral garam gula ini seperti itu. Jadi mungkin tapi ketika empasinya itu sudah anggapannya untuk 2 tahun ke atas dan lain-lain, dan juga untuk pemberian gula dan garam memang, dan juga kebutuhan nutrisi setiap anak kan berbeda-beda ya Kak. Dan juga jadi sebelum diberikan ada baiknya berkonsultasi nih dengan contohnya spesialis gizi atau dokter anak seperti itu Kak. Itu ya pentingnya juga ya. Oke, kalau konsultasi ke bidan itu bisa juga ya? Oh boleh. Boleh ya, nanti kita konsultasi ya anak aku. Oh boleh Kak, boleh. Masa depan nih, kita bicara masa depan nih ya. Alhamdulillah dapat klien. Klien pertama ya. Oke. Yang berikutnya. Stunting disebabkan oleh faktor keturunan dari orang tua yang bertumbuh pendek. Mitos atau fakta? Mitos teman Pro 2. Enggak ya? Enggak Itu dong. beda dong ya. Beda. Iya. Karena kunci stunting dari nutrisi. Nutrisinya. Ini teman Pro 2. Jangan salah paham juga ya. Karena ini adalah beberapa mitos dan fakta yang juga tersebar di masyarakat loh. Dan makanya aku juga tanyakan sebagai pelurus juga ya buat teman Pro 2 yang lagi bertanya-tanya. Benar. Tepuk tangan dulu dong. Udah ada. Dan juga perlu digarisbawahi Kak. Apa tuh? Nggak semua orang pendek stunting. Karena sering banget nih waktu di sekolah juga punya temen yang mungil. Dasar stunting, enggak stunting. Enggak ya? Belum tentu. Karena tinggi badan juga bisa dari keturunan, ada juga gangguan-gangguan yang lain. Nah itu, kalau aku sih lebih ke keturunan ya kayaknya. Iya. Bapak mama aku tuh nggak terlalu tinggi gitu. Kita sama sih Kak, ada yang. Iya. Soalnya aku kayaknya dari SMA apa SMP tingginya gini-gini mulu. Iya. Coba nggak apa-apa, alhamdulillah sehat. Iya, sehat ya. Kita nggak stunting dong ya. Enggak dong. Buat teman Pro 2 juga yang lainnya udah sehat ya. Dan juga ini menjadi bekal juga sih buat teman Pro 2 lainnya. Last question. Oke. Apa harapan seorang Kak Nurjana ya, mahasiswa kebidanan UBT terhadap masa depan status gizi masyarakat di Tarakan, dan peran apa yang bakal Kak Nurjana ambil? Oke, harapannya ya berharap seluruh anak-anak di Kota Tarakan ini memiliki status gizi. Itu kita ukur dengan IMT ya Kak, badannya dia tidak obesitas, tidak juga kurus, tidak kekurangan gizi ya, normal. Berharapnya seluruh dan itu biasanya kita lihat dari berat badannya Kak. Oke. Berharap jadi anak-anak
bukan hanya anak-anak sih Kak, seluruhnya masyarakat Kota Tarakan ini dapat memiliki dapat terpenuhi kebutuhan gizinya dan juga berat badannya itu normal, tidak kekurangan gizi, tidak kurus dan juga tidak obesitas seperti itu ya Kak. Kemudian peran yang akan Jen ambil ya yang paling sederhananya berusaha untuk mengedukasi orang-orang sekitar dan juga sampai saat ini Jen masih terus lakukan seperti itu, tidak hanya secara langsung tapi Jen juga memanfaatkan sosial media yang meskipun pengikutnya ini sangat sedikit tapi ya nggak apa, kita usaha aja dulu. Ribuan tuh lumayan loh ya pengikutnya ya. 1000 aja sih kan. Sama juga sih pengikutnya, tapi itu lumayan sih, dari bahkan satu orang yang bergerak aja itu sangat berpengaruh juga ya untuk pergerakan kita ke depannya. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong buat Kak Nurjana yang sudah hadir. Thank you so much. Terima kasih kembali Kak Dayang. Nanti kita kembali lagi deh kayaknya pakai topik yang berikutnya nih kalau sudah dikukuhkan. Tadi sempat kan di awal. Iya, siap. Aduh, gak bosan-bosannya, senang banget. Gak bosan, soalnya berharap apa yang kita bicarakan nih dapat menjadi insight baru mungkin buat teman-teman Pro 2. Iya, dan juga semoga bisa menginspirasi teman Pro 2 juga untuk bisa terlibat juga ya dalam berbagai program pemerintah untuk kemajuan Tarakan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oke, Kak Nurjana, thank you so much udah hadir di sini. Kapan-kapan main lagi. Boleh. Oke. And thank you juga aku ucapin buat teman Pro 2 yang dari tadi stay tune sampai dengan detik ini. Semoga bisa menambah wawasannya dan juga semoga bisa menginspirasi ya jalan yang diambil oleh Kak Nurjana teman Pro 2. And pastinya aku juga mau ngucapin kepada semua kru yang bertugas di balik layar. Untuk itu aku masih bakal nemenin kampus sampai jam 8 malam nanti di segmen Sore Ceria. Well, waktunya kita mendarat. Say bye-bye. Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Pro 2 FM.